Bismillahirrahmanirrahim. Wahai saudara-saudaraku, sebelum kita mengetengahkan judul demi judul, halaman demi halaman, alangkah baiknya kita saling bahu-membahu, saling tolong-menolong. Mudah-mudahan saudara-saudara sekalian yang ada keinginan untuk bekerja sama dan saling tolong-menolong di dunia ini, nanti Allah Subhanahu wa ta'ala juga akan menolong kita di akhirat sebagaimana janjinya. Wa kana Allahu aliman hakima. Allah akan senantiasa mengetahui siapa-siapa orang-orang yang benar-benar bersungguh-sungguh untuk agamanya, dan Allah Maha Bijaksana menolong hamba-hambanya. Jadi saudaraku, jangan lupa tekan tombol like, comment, and share, kemudian subscribe, agar supaya rezeki yang Allah limpahkan kepada kita semua berbarokah, dicucur rahmah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah kumpulkan kita di jannah, di surga yang Allah janjikan. Allahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ikhwani fid din, a'azzakumullahu jami'an. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kita kesehatan, masih memberikan kita berbagai macam kelapangan waktu, masih memberikan kita berbagai macam nikmat, yang mana nikmat-nikmat ini kalau kita hitung mungkin kita tidak akan mampu menghitungnya. Salawat serta salam senantiasa kita limpahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan berselawat ini Allah Subhanahu wa ta'ala limpahkan barokah kepada kita, dan Allah Subhanahu wa ta'ala izinkan kita mendapat syafaat beliau. Malam hari ini kita akan mengetengahkan judul Zuwajuhu bisayyidati Khadijah. Kita ambil juga dari kitab yang masih sama, yakni Khulasah Nurul Yakin Bisirati Sayyidil Mursalin. Zuwajuhu bisayyidati Khadijah, pernikahan Nabi kita Muhammad SAW dengan Khadijah. Yang pertama, ba'da ruju'ihi bisyahrin min safrati tsaniyah, setelah pulangnya beliau 2 bulan, yakni dari perjalanan beliau yang kedua. Tazawwaja bisayyidati Khadijah, maka beliau menikah dengan Sayyidati Khadijah, yaitu Khadijah. Siapa Khadijah? Wahiyya allati khatabathu. Nanti Khadijah ini akan melamar beliau. Yang seharusnya laki-laki melamar wanita, kali ini janda kaya melamar seorang pria jujur, yang alim, yang sungguh-sungguh di atas sunnah Rasulullah. Wahiyya allati khatabathu, maka dia yang meminangnya, yakni Khadijah akan meminang atau melamar Nabi kita. Terus yang kedua, wa kana umruha 40 sanatan, dan umur daripada Khadijah itu sendiri adalah 40 tahun. Sementara umur Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, umruhu sallallahu alaihi wasallam 25 sanatan, 25 tahun. Kemudian yang ketiga, wa kanat qablahu mutazawwijatan bi Abi Halah. Ya, sebelum Khadijah ini menikah dengan Nabi kita, rupanya dia pernah punya suami, yakni bernama Abi Halah.
wa kanat qablahu mutazawwijatan bi Abi Halah, adalah sebelumnya dia juga pernah menikah dengan Abi Halah. Wa qad mata wa lahu waladun minha ismuhu Halah, dan telah meninggal baginya, meninggalkan seorang anak laki-laki bernama Halah. Yang keempat, wa qad aqamat ma'ar Rasul 25 wa lam yatazawwaj ghairaha hatta tuwfiyat. Dan berlangsunglah pernikahan ini, yakni rumah tangga Nabi SAW ini selama 25, ya, Rasul 25 tahun, walam yatazawwaj ghairaha, dan tidak lagi Nabi kita menikahi wanita-wanita yang lain, hatta tuwfiyat, sampai Khadijah meninggal. Beginilah mereka melangsungkan pernikahan, kesetiaan yang begitu cukup lama berlangsung, sampai-sampai Rasulullah tidak pernah mempoligami daripada Khadijah. Nah, adapun nanti setelah Khadijah meninggal, barulah ya terjadi Rasulullah menikah lebih dari satu. Sebagian para ahli fikih menyebutkan bahwasanya kesetiaan Nabi dengan Khadijah ini lebih langgeng, lebih lama. Ya, bukan berarti Nabi tipe orang yang tukang khianat, tapi akan tetapi disebutkan para ahli, ya, beliau untuk menjaga perasaan ya istrinya yang pertama ini, maka beliau sampai meninggallah daripada Khadijah ini, baru beliau ancang-ancang mengambil langkah untuk menikah kembali. Nah, inilah judul kita, Zuwajuhu bi Sayyidati Khadijah, pernikahan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Khadijah. Ba'da ruju'i bi syahrin min safrati tsaniyah, setelah pulang beliau 2 bulan dari perjalanan yang kedua, tazawwaja bi Sayyidati Khadijah, menikahlah beliau dengan Khadijah. Nah, Khadijah lah yang melamar Nabi kita. Nah, Khadijah berterus terang bahwasanya Khadijah ya ada kecocokan atau ada chemistry atau kepincut dengan pria ini, yakni wahiyallati khatabathu, yakni Khadijah yang melamar Nabi kita. Wa kana umruha 40 sanatan, sementara umur daripada Khadijah itu adalah 40 tahun, sementara umur Nabi kita adalah 25 tahun. Wa kanat qablahu mutazawwijatan bi Abi Halah, dan pada waktu itu sebelum ya Khadijah menikah dengan Nabi kita, beliau pernah menikah dengan Abi Halah. Wa qad mata wa lahu waladun minha ismuhu Halah, telah meninggal ya daripada Abi Halah itu meninggalkan seorang anak laki-laki bernama Halah. Wa qad aqamat ma'ar Rasul 25, ya berjalanlah rumah tangga beliau selama berlangsung 25 tahun. Walam yatasawwaj ghairaha hatta tuwfiyat, dan tidak pernah lagi Nabi kita menikah sampailah Khadijah wafat. Nah, inilah judul di halaman 11 mengenai Zuwajuhu bi Sayyidati Khadijah. Kita masuk judul baru, Hukmuhu baina Quraisy fi wad'il hajar al-aswad. Peristiwa atau momen terpenting, yakni meletakkan batu hajar aswad dan kiat-kiat Nabi kita Muhammad SAW mendamaikan 2 suku yang bertengkar, ya, meletakkan atau menghukumi antara bangsa Quraisy ketika meletakkan batu hajar aswad. Poin yang pertama ini disebutkan dalam kitab ini, fil khamisatis sadasin, di umur beliau yang 35, hadamat Quraisy al-Ka'bah, ya bangsa Quraisy ini merobohkan Ka'bah, ya dalam rangka untuk membangun kembali agar lebih nampak pugar atau lebih nampak berwibawa bangunan tersebut, maka dirobohkan bangunan lama. Bahasa kita sekarang adalah merenovasi bangunan yang telah mulai
tua ya, bangunan tua. Dipugarlah atau diperbaikilah, direnovasilah bangunan lama tersebut, Ka'bah tersebut. Wajaddadat binaha. Kemudian diperbaiki satu persatu, mana yang kira-kira terlihat mulai tua atau mulai sudah tidak layak lagi. Yang kedua, wa qad ishtaraka ma'ahum sallallahu alaihi wasallam, telah bekerjasama Nabi kita Muhammad SAW dalam membangun dan memperbaikinya. Wa kana yahmilul hijarah, adalah beliau membawa batu bersama beberapa pembesar-pembesar Quraisy. Wa ma'ahu ammuhul Abbas, ikut serta juga paman beliau bernama Abbas. Wa ikhtalafat Quraisy fi man yadha'ul hajarul aswad, telah berselisihlah bangsa Quraisy pada siapa yang layak meletakkan batu hajar aswad pada tempatnya. Tsumma ittafaqu, kemudian mereka bersepakat ala an yakuna al-hakimu awwala dakhil minal masjid, yakni macam mana agar supaya batu itu meletakkannya di tempat yang layak, sehingga batu itu tidak diletakkan di sembarang tempat. Maka mereka bersepakat siapa yang cocok untuk meletakkan pertama sekali, ya, peletakan batu pertama sekali, maka mereka berselisih. Maka mereka bersepakat mengambil jalan keluar. Solusi perselisihan mereka adalah ittafaqu ala an yakuna al-hakamu awwala dakhilin min masjid, siapa yang pertama kali masuk ke pintu masjid, dialah orang yang akan meletakkan pertama kali batu pertama tersebut. Fakana awwala dakhil Rasulillah, ternyata Allah menakdirkan orang yang pertama kali masuk ke dalam masjid atau Baitul Haram adalah Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Farihat Quraisy bih, maka bergembiralah bangsa Quraisy. Wa qalu, dan mereka mengatakan, radina bil amin, nah, kami ridho dengan orang yang bisa dipercaya seperti ini. Orang yang bisa dipercaya seperti ini. Terus yang terakhir adalah fawada'al hajra fi rida, maka meletakkan batu tersebut pada sebuah selendang yang cukup panjang. Wa talaba min kulli ra'isin an yumsika, maka memintalah bagi setiap kepala suku, Nabi kita meminta agar supaya setiap kepala suku an yumsika, untuk memegang bitarafin minar rida, setiap ujung selendang tadi. Umma amarahum biraf'ih, kemudian sama-sama mengangkat selendang tadi, dan batu itu pun terangkat. Falamma wasalu, manakala mereka sampai ila mawdi'ihi, ke tempat yang seharusnya diletakkan, akhadahu Rasul biyadih, maka Nabi lah orang pertama yang memegang batu tersebut dengan tangannya yang dingin, tangan yang mulia. Wada'ahu biyadihi syarifah, maka meletakkan dengan tangan beliau yang mulia. Fazal al-khilaf bihukmih, maka perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara kedua suku tersebut hilang. Fazal al-khilafu bihukmih, maka hilanglah perbedaan pendapat tentang peletakan hukum batu pertama tadi. Wa ta'ajjabat Quraisy min quwwati fikrih, begitu luar biasa daya ingat beliau, kecerdasan beliau, kehati-hatian seorang nabi dalam menyelesaikan beberapa kasus atau menyelesaikan perselisihan di antara dua suku besar di pihak Quraisy. Min quwwati fikrih, ini menunjukkan kehebatan nalar beliau dalam analisis perselisihan tersebut. Nah, inilah ya ikhwah, saudara-saudaraku, apa hikmah Nabi dinikahkan dengan seorang janda bernama Khadijah. Kemudian apa lagi hikmah hukmuhu baina Quraisy fi wad'il hajar al-aswad, yakni hukum antara bangsa Quraisy ketika meletakkan batu Hajarul Aswad. Ini juga sudah diterangkan dalam kitab ini. Kemudian kita masuk ke judul selanjutnya adalah Nash'atuhu sallallahu alaihi wasallam, kemunculan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke tengah-tengah bangsa Quraisy. Para muarikhin, para ahli tarikh akan senantiasa
menyusun ya beberapa literatur atau beberapa keterangan bagaimana bijaknya Nabi kita, bagaimana piawainya Nabi kita, bagaimana cocoknya beliau diangkat menjadi pemimpin. Dari mulai sikap beliau yang arif, bijaksana, sampai sikap beliau yang lemah lembut, sikap pemalu beliau, bahkan sikap yang cukup hati-hati ketika mengambil keputusan. Ini akan diterangkan nanti dalam kitab ini. Nasy'atuhu sallallahu alaihi wasallam, kemunculan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Poin yang pertama ini, ishtahara baina qaumihi bi jami'il khisal mahmudah. Telah terkenal Nabi kita ini di tengah-tengah kaum Quraisy adalah punya tipikal atau tabiat yang sangat terpuji. Sebagai contoh sifat terpuji itu adalah as-sidq, kejujuran, wal amanah, dan memegang teguh ya apa yang dibebankan kepadanya, wal hilm, kelemah lembutan, wal haya, punya sifat tawadhu, rendah hati, ya, al haya, rasa malu, tawadhu, rendah hati, hatta laqabuhu bil amin, sampai semua gelar-gelar yang beliau dapat itu dari warga atau masyarakat digelar beliau dengan simbol al-amin, yaitu simbol kejujuran, orang yang sangat bisa dipercaya. Wa kana qaumuhu ashiratuhu yuhibbunahu hubban 'azima. Dan adalah kaumnya itu ashiratuhu, dan keluarganya yuhibbunahu hubban 'azima, yakni warga-warga atau masyarakat Quraisy karena kejujuran beliau ini berikut keluarganya sangat menyayangi Nabi kita. Wa yahtarimunahu, dan menghormati dengan penghormatan yang zaidah, yang bertambah-tambah, penghormatan yang sangat bertambah-tambah. Wa qad hafizahullahu mundu zigharih, dan telah hafizah, menjaga Allah subhanahu wa ta'ala pada diri Nabi kita Muhammad SAW, munzu zigharih, sejak kecil, min a'mal jahiliyah, daripada perbuatan-perbuatan nista, perbuatan-perbuatan yang melanggar norma-norma, ya, perbuatan jahiliyah. Ya, sebagai contoh, falam yashrab khamran, enggak pernah sekalipun Nabi itu ya menenggak khamar, menenggak minuman keras. Padahal minuman keras ini sangat laris manis di kalangan orang-orang jahilah Arab Quraisy. Ya, enggak mabuk, enggak keren. Ternyata istilah mabuk ini pun masih banyak dipakai zaman sekarang. Dengan alasan pergaulan mereka gunakan simbol-simbol tertentu. Ya, enggak mabuk, enggak keren, ya. Di zaman jahiliyah juga seperti itu. Di zaman kaum Quraisy, walam yashrab khamran, sekalipun Nabi tidak pernah mencicipi atau menenggak minuman keras, walam yasjud li sanam, apalagi sampai-sampai beliau sujud di depan berhala, mengkoleksi berhala, sujud di depan berhala atau patung. Nah, ini sekalipun, ini ciri-ciri Allah jaga orang ini, ya, sampai akhir hayatnya. Dari kecil bibit ini sudah nampak, ya. Nah, orang-orang yang dijaga oleh Allah ini nampak bibitnya, ya, dia enggan dengan keharaman, dia menolak daripada keharaman apapun jenisnya, sekecil apapun. Yang kata kebanyakan orang, ya kecil kan gak berdosa, kalau banyak baru berdosa, kan. Nah, justru Nabi kita jangankan yang besar, yang kecil aja beliau tinggalkan. Yang keempat, akramahullahu qabla nubuwati bimu'jizat. Ya, Nabi kita Muhammad SAW Allah muliakan sebelum ya beliau menerima risalah, beliau menerima ya tongkat estafet kenabian berupa mukjizat. Mukjizat ini merupakan oleh-oleh terbesar dari Allah untuk mematahkan dan melumpuhkan musuh-musuhnya. Musuh-musuh ini sesekali waktu wajib diberi pelajaran, namun yang berhak memberi pelajaran adalah penguasa langit dan bumi, karena hukum yang paling benar adalah hukum Allah. Ketika manusia menggunakan hukum-hukum manusia, hukuman itu bisa berubah-ubah, ya, sifatnya apa kita katakan ya fleksibel, tidak baku, tidak permanen.
Akan tetapi kalau hukum Allah ini sampai hari kiamat haram, tetap haram, tidak akan berubah-ubah. Dan Nabi kita dibekali mukjizat, dibekali sebuah kehebatan yang mampu melumpuhkan lawan-lawan dengan izin Allah. Dallat ala izami mustakbalah. Ini menunjukkan luar biasanya penerimaan beliau terhadap wahyu. Ya, orang-orang yang dapat wahyu khususnya para nabi-nabi, bukan para pendeta. Apalagi orang-orang zaman sekarang. Kalaupun ada wali-wali Allah di zaman sekarang ini, mereka bukan dapat wahyu, hanya sebatas karamah, ya, sebatas kemuliaan yang tidak bisa dilatih, diolah, kecuali hadiah, bonus spontan secara tiba-tiba disebabkan keikhlasan dan ittiba seseorang kepada nabinya. Dalat ala ihzam mustakbalah. Ini menunjukkan atas luar biasanya penerimaan beliau terhadap wahyu. Minha, diantaranya apa? Taskhirul ghamamah. Beliau mampu menundukkan awan. Ya, artinya awan itu berada tepat di atas kepala Nabi SAW. Kapan peristiwa itu terjadi? Lahu fis safratis sanati ila Syam. Nah, peristiwa ini terjadi ketika beliau bersafar, ya, mengadakan perjalanan jauh yang kedua kalinya ke negeri Syam. Peristiwa ini terjadi, awan itu memayungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini judul-judul yang ya kita ambil dari kitab yang cukup ringkas ini. Kalau saudara-saudara sekalian tertarik ya dengan kitab ringkas ini untuk pemula, layak kita koleksi di rumah-rumah kita bacakan di depan keluarga, anak istri kita, ataupun kita bacakan kepada hadirin, kepada masyarakat kaum muslimin yang hari demi hari mereka lalai, hari demi hari mereka anggap enteng dengan agama Allah Ta'ala. Saudara-saudaraku, hamba-hamba Allah yang mulia, di pelajaran kali ini, 3 judul yang sudah kita ketengahkan ini merupakan judul-judul yang sudah mulai mengarah kepada perlawanan Nabi Muhammad SAW terhadap kebatilan, hingga akhirnya nanti di bab selanjutnya beliau habis-habisan ya menerangkan, menjelaskan ya, tantangan yang beliau hadapi pun tidak tanggung-tanggung. Paman-paman beliau, keluarga besar, orang-orang yang beliau anggap keluarga dekat, orang dalam, ternyata yang dari dalam sendirilah yang menjadi musuh utama ketika kebenaran ini akan ditampakkan. Ada judul yang akan kita ketengahkan selanjutnya, yaitu hayatuhu qabla risalah. Kehidupan Nabi setelah menerima wahyu, setelah menerima risalah. Risalah ini bisa bermakna ya tugas mulia, tugas berat. Risalah juga bisa berarti ya mandat dari Allah Ta'ala. Yang pertama, hina qaraba arba'ina, manakala telah hampir 40 tahun umur beliau, ahabbal ibti'ad anin nas wal ibadah. Nabi kita Muhammad SAW itu lebih suka menyendiri. Usia beliau 40 tahun ini, beliau tidak lagi mau banyak berkumpul-kumpul, membuang waktu. Ahabbal ibti'ad anin nas wal ibadah. Beliau habiskan dekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, wa qad ikhtara li ibadi ghara Hira. Nah, beliau pakai tempat yang paling aman dan nyaman rasa beliau untuk menenangkan diri, tidak lain adalah waktu itu ya dengan takdir Allah, yaitu di sebuah tempat namanya Gua Hira. Nah, beliau merasakan di situ lebih nyaman daripada kita katakan tengah-tengah hiruk pikuk manusiawi dengan segala macam gelagat tabiat dan ya, keserakahan sifat kehewanan mereka. Wa qad ikhtara li ba'dati ghar Hira. Beliau memilih tempat tempat beliau untuk menenangkan diri adalah Gua Hira. Mana posisi Gua Hira ini? Wa huwa jabalun ala tariqi Makkah. Nah, ini
di atas kaki bukit menuju jalan kota Makkah. Nah, jadi kota Makkah itu kalau kita kita jalan terus sampai kita jumpa ke Gua Hira. Nah, ini bagi saudara-saudara sekalian sudah sampai ya dengan izin Allah ya ke tanah suci. Allah izinkan sudah sampai menginjakkan kaki ya merindukan Baitullah, mengimpi-impikan langsung ya berhadapan di depan makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya berdialog ya, mencurahkan isi hati di depan Ka'bah ataupun di depan Raudhah. Nah, bisa kita lihat bagaimana Gua Hira ya yang masih dalam kategori situs bersejarah yang cukup diminati para pelancong. Nah, adapun saudara kita yang belum diberi rezeki oleh Allah ya mental, spiritual, finansial ya kita saling berdoa mudah-mudahan Allah izinkan kita melangkahkan kaki di tempat yang mulia itu. Enggak pun mungkin jasad kita sampai di sana, Allah izinkan kita memimpikan tempat-tempat yang bersejarah ini dan mulia, bahkan punya fadilah yang cukup besar. Salat di Masjidil Haram, salat di Masjidil Aqsa, salat di Baitul Maqdis, Palestina. Ya, ini ciri khas kaum muslimin ya yang punya cita-cita terbaik. Ya, merindukan orang-orang mulia, tempat mulia, berkumpul dengan para sahabat-sahabat Rasulullah, melihat kuburan Baqi. Ya, enggak pun bisa kita masuk ke dalam kuburan tersebut, minimal kita bisa mengucapkan salam. Yang ketiga, wa kana ya'khudhu ma'ahu zadah. Dah di samping beliau banyak menyendiri, menenangkan diri ya di lokasi yang cukup jauh dari keramaian. Wa kana ya'khudhu ma'ahu zadah. Ya adalah beliau itu senantiasa dibawakan bekal oleh sang istri tercinta. Ya, istri yang jarak usia yang sudah cukup terpaut. Ya, sangat berbeda jarak usia beliau dengan Khadijah ya. Akan tetapi Khadijah sudah punya tekad yang kuat untuk ya, menghabiskan sisa umurnya untuk agama Allah. Wa kana ya'khudhu ma'ahu zadah adalah beliau itu dibekali oleh sang istri berupa bekal-bekal makanan agar fisik beliau mampu ya untuk melanjutkan ya prosesi daripada pencarian ketenangan jiwa itu tadi. Wa idza faragha raja'a ila zaujah. Kalau habis bekalnya beliau pulang ke rumah sang istri. Ya, istri pertama yang habis membela agama Allah. Walaupun beliau mendapatkan istri ini dalam kondisi sudah tidak pure atau tidak lagi kita katakan virgin, akan tetapi ya meskipun beliau seorang janda single parent, tapi jasa-jasa beliau ini hampir-hampir ya tidak bisa ditandingi oleh istri-istri yang lain. Wa idza faragha raja'a ila zaujati sayyidati Khadijah fa ya'khudhu ghairah. Maka apabila habislah bekal beliau, ya beliau pulang ke rumah Khadijah. Untuk apa? Fa ya'khudhu ghairah, mengambil bekal-bekal selanjutnya. Kemudian wa kana yata'abbad ala dini jaddihi Ibrahim. Ya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu punya cita-cita apa? Beribadah, meluruskan niat, membawa umat ke satu jalan. Jalan apa? Yata'abbad ala dini jaddihi Ibrahim. Agar manusia betul-betul menyembah Allah di atas agama yang mulia. Agama yang pernah dipeluk oleh atau dianut oleh kakek beliau, yakni Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad ini adalah ya, dua sosok, dua tokoh yang mungkin kalau sehari-hari kita yang sering menjalankan sholat 5 waktu, ada istilah salawat Ibrahimiyah. Nama beliau senantiasa disebut karena jasa-jasa dan terkabulnya doa Nabi Ibrahim di Masy'aril Haram, barakah Masjidil Haram,
barokah air zam-zam, itu semua daripada doa-doa para al-anbiya, doa Nabi Ibrahim. Wa kana yata'abbad ala dini jaddi Ibrahim, adalah beliau beribadah menyembah Allah di atas agama kakeknya Nabi Ibrahim. Min asyrati ayyami ila syahr, selama berapa lama? Kurang lebih disebutkan dalam kitab ini min asyrah ayyam, lebih kurang 10 hari, selama sebulan. Beliau ambil masa tahannus beliau, ya, masa penyendirian beliau cuma 10 hari. 10 hari ini beliau manfaatkan merenung, berpikir kayak mana memperbaiki masyarakat. Masyarakat sudah gila dunia, gila fulus, gila harta, gila bangunan-bangunan megah, gila jabatan, saling menjegal, saling menjatuhkan, menggunting dalam lipatan, merupakan pekerjaan-pekerjaan jahiliyah, tidak jujur dalam profesi, tidak transparan dalam pendataan. Ini menyebabkan apa? Suatu hari mereka akan tumbang kecewa, karena apa yang mereka kejar adalah semu. Orang yang mengejar dunia, membabi buta terhadap dunia, dia akan ditimpa dunia sendiri. Ya, dia akan menyesal, dia akan menjadi manusia yang paling merugi. Dia rasa hidupnya tidak ada artinya lagi, karena cita-cita dia bukan mengejar yang abadi, akan tetapi dia cuma mengejar perkara-perkara yang sifatnya semu. Padahal perkara semu itu adalah tipu daya semata.